Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my Solih and Solihah students, how are you today? I hope you are doing well. Welcome back for another lesson of social science. But before we start our lessons today, let's pray Basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Today we are going to learn about aktivitas ekonomi. Are you ready? Don't forget to prepare your book and your pen and listen to me carefully. Aktivitas ekonomi. Anak-anak masih ingat apa itu ekonomi? Ya, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti pengelolaan atau pengaturan. Dengan demikian, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan rumah tangga. Dalam hal ini berupa pemenuhan kebutuhan manusia. Pada review materi kali ini kita akan membahas 4 poin penting. Yang pertama yaitu kebutuhan dan kelangkaan. Yang kedua yaitu kegiatan ekonomi. Yang ketiga permintaan dan penawaran. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenai harga dan pasar. Poin yang pertama yaitu mengenai kebutuhan dan kelangkaan. Anak-anak masih ingat apa itu kebutuhan dan kelangkaan? Good. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia tetap hidup. Kebutuhan sendiri dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, berdasarkan kepentingannya. Berdasarkan kepentingannya, kebutuhan dibedakan menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Jenis kebutuhan yang kedua yaitu berdasarkan waktu pemenuhannya. Dibedakan menjadi 2, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Jenis kebutuhan yang ketiga yaitu berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan dibedakan menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Jenis kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan berdasarkan subjeknya. Dibedakan menjadi 2, yaitu kebutuhan pribadi dan kebutuhan kelompok. Itu ya, 4 macam kebutuhan. Kelangkaan. Anak-anak masih ingat apa itu kelangkaan? Ya, betul sekali. Kelangkaan adalah kondisi di mana jumlah sumber daya alam tidak dapat memenuhi jumlah kebutuhan manusia. Faktor terjadinya kelangkaan ada 4. Yang pertama, terbatasnya sumber daya alam. Yang kedua, rusaknya sumber daya alam. Yang ketiga, terbatasnya kemampuan manusia dalam mengelola sumber daya alam. Dan yang keempat, jumlah kebutuhan manusia meningkat lebih cepat daripada jumlah peningkatan produktivitas sumber daya alam. Itu ya, 4 faktor terjadinya kelangkaan. Poin yang kedua yaitu kegiatan ekonomi. Anak-anak masih ingat ada berapa kegiatan ekonomi? Good. Kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, produksi. Produksi merupakan kegiatan mengolah suatu barang ataupun jasa yang dapat dinikmati oleh konsumen. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Contohnya yaitu industri pembuatan gerabah. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang ataupun jasa dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi atau kegiatan membeli atau menggunakan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Poin yang ketiga yaitu mengenai permintaan dan penawaran. Anak-anak masih ingat apa itu permintaan? Good. Permintaan adalah keinginan disertai kemampuan untuk membeli suatu barang ataupun jasa untuk kita nikmati atau kita gunakan. Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan ada 6. Faktor yang pertama yaitu harga barang. Faktor yang kedua yaitu jumlah pendapatan. Faktor
yang ketiga, jumlah penduduk. Faktor yang keempat, perubahan selera masyarakat. Faktor yang kelima, perkiraan dan harapan masyarakat. Dan faktor yang keenam atau yang terakhir yaitu harga barang lain. Itu ya, 6 faktor yang mempengaruhi permintaan. Selanjutnya yaitu penawaran. Anak-anak masih ingat apa itu penawaran? Good. Penawaran adalah jumlah sumber daya alam ataupun jumlah barang ataupun jasa yang tersedia dan ditawarkan dari produsen kepada konsumen. Terdapat 7 faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu kemajuan teknologi. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, persediaan prasarana produksi. Yang keempat, meningkatnya jumlah produsen. Yang kelima, peristiwa alam. Yang keenam, harapan produsen. Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu harga barang dan jasa yang lain. Itu ya, 7 faktor yang mempengaruhi terjadinya penawaran. Poin yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenai harga dan pasar. Harga. Anak-anak masih ingat apa itu harga? Harga adalah sejumlah uang atau alat tukar yang lain yang digunakan untuk membeli suatu barang ataupun jasa. Pada materi harga, ada yang perlu anak-anak cermati, yaitu mengenai harga keseimbangan atau equilibrium. Harga keseimbangan ini dapat terjadi ketika jumlah permintaan dan jumlah penawaran seimbang dan bertemu pada satu titik harga tertentu. Anak-anak bisa melihat tabel atau kurva berikut ini. Selanjutnya yaitu pasar. Pasar merupakan tempat transaksi jual ataupun beli bagi penjual dan pembeli. Atau dengan kata lain, pasar merupakan tempat terjadinya transaksi permintaan dan penawaran antara produsen dengan konsumen. Itu ya anak-anak hebat semua, 4 poin review materi aktivitas ekonomi. Oke kelas, we will stop here. We will continue next week. Do you have any question before we end this class for today? Apa anak-anak masih ada yang ingin tanyakan sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini? Jika anak-anak masih ada yang ditanyakan, anak-anak bisa langsung menghubungi Bunda Esti. Bunda Esti tunggu. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Before we close our lessons today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak tentu hebat. See you.